Jadi yang baru saya uraikan buruk sangka ini. Yang kedua, memecah bangsa dan negara ini, jangan mencari kesalahan orang lain. Wala tajassasu, yang akan dicari kesalahan kita. Kalau kita sibuk mencari kesalahan orang, kita lupa kesalahan kita. Ya kan? Makanya agama menyuruh kita, carilah kesalahan kita. Tidak ada gunanya kesalahan orang dicari-cari. Kalau berdosa, dia yang akan menanggung sendiri. Kalau masuk neraka, dia akan masuk neraka. Kita tidak akan ikut. Nah, jadi sukalah dalam hidup ini mencari kesalahan diri, jangan kesalahan orang. Contohnya siapa? Nabi Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari baso ke Payokumbuh, jalannya rancak basimpang duo, kok lai kita baiman taguh, insyaallah nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa sallaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann, inna ba'daz zanni itsmun, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Ibu dokter yang kita muliakan, yang telah menanti kita sebagai tamu, sabalun alek bararak datang, tamu bararak tibo, sarok di laman lah disapu bananti jo pintu nanta boka, sarato lapiak nanta bantang, dan kue nanta yedang. Lah makan kue ibu-ibu tadi? Ambo alulai. Tentu sudah ngaji beko. Sekarang kalau saya makan, tidak bisa bicara karena lidah terhimpit, ya kan? Makanya saya sabar saja dulu. Saya doakan ibu dokter beserta seluruh keluarga, ibu-ibu majelis ilmu yang hadir di rumah beliau sore ini juga sehat walafiat. Amin. Mana kita bina persaudaraan, kita bina ukhuwah, kita jaga kebahagiaan rumah tangga. Nan indak basuami carilah balik. Sabok rancak pulo kacang bajunjuang dari indak. Kalau junjuangnya ada, buahnya teratur. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Tidak lama lagi kita akan menghadapi helat besar, namanya pemilihan umum.
ada yang dipilih itu anggota DPRD. Kalau kita di sini tentu untuk kota. Kalau di kabupaten itu anggota DPRD kabupaten. Dan juga kita akan memilih tingkat provinsi. Dan juga DPRI dan juga DPD. Ditambah pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan presiden. Apa banyaknya? Ya kan? Tingkat 2, tingkat 1 DPR RI, DPD, MP. Kepala daerah, wali kota dan gubernur. Ya kan? Tambah presiden. Jadi 5 paket. Ya kan? Kebetulan Ibu Dr. Dayana yang pada sore ini memuliakan kita sebagai tamu, beliau juga ikut. Jadi saya kurang setuju kalau disebut perempuan itu lemah. Jadi mungkin sejarah yang dibaca oleh Ibu Dokter ini, pertama ada wanita kuat namanya Aisyah. Kalau ibu-ibu kuat saya tidak heran. Kenapa? Suami ibu Islam taat. Ibu Aisyah itu ibu-ibu yang terhormat, istrinya suaminya kafir dan kejam. Membunuh anak laki-laki lahir sudah ribuan orang. Puncak kesombongannya, suaminya itu mengatakan, wa ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang tinggi. Ya kan? Tapi Ibu Aisyah itu kalau melayani di rumah tangga, itu beliau tidak menyia-nyiakan suaminya. Tapi ketika diajak, kamu bertuhan kepada saya, Dafir. Dafir itu manusia, tidak Tuhan. Fir itu tidak Firdaus, itu Firaun. Ya kan? Kalau itu yang diminta, saya tidak mau. Ceraikan hari ini saya. Kalau manusia akan saya pertuhan. Iya kan? Begitu Ibu Aisyah itu. Tapi apa yang terjadi ketika istrinya minta cerai? Indak lutuiknya sena marete do jangguiknya. Jo janggui kok. Kenapa? Ibu Aisyah itu sangat cantik. Nah, ada orang di kota Pekanbaru itu serencak gitu dong. Iya kan? Cantik sekali. Apa kata Fir'aun? Ma minta caranya dia tak sampai ke sinan dia udah ada. Jadi rajo kalau lah takui di bini tu lah mai ke sansarot. Iya kan? Suami ibu-ibu ada nan takui dia ibu. Atau laki-laki pandi itu mah. Ya kan? Kalau takui di bini, kalau sagan menyagani yo, bantu membantu yo, sanda menyanda yo, untuk bayu yo namanya mitra. Makanya ibu ketika bersanding dengan suami jadi anak daro dulu, duduknya sebelah kiri. Iya kan? Mitra. Si muncak mati terambau ke ladang, membawa ladang luko lah pau keduanya. Suami istri di rumah tangga. Ambil umpamo awajo tabiang, sanda menyanda keduanya. Tapi melayani suami setiap hari, ya kan? Itu Ibu Aisyah itu sangat hormat. Kalau kamu masaknya pagi, ibu, nyo dulu, ndaknya masak-masak saja. Dafir. Nang kelama samba dafir. Ndaknya buik saja. Ya kan? Karena orang ingin menunya itu bertukar. Ya kan? Ditanya dulu. Yang enak itu bukan yang mahal. Saya ngaji dilipik kain itu, ya kan? Apa yang dimasak oleh ibu itu? Daging kijang. Katanya tidak mahal dibeli dari pemburu. Karena pandainya ibu tu memasak sampai kali yang bawa tambu, ambo abian saya malu. Ini ibu-ibu yang tahu. Iya kan? Iya kan? Sebab kalau makan malu awak lapa apa? Paroi.
Lain tak kolesterol daging kijang tu Pak Ustaz. Nyo pere di mana do kolesterol. Nang kolesterol tu kalau membayi ya Pak. Kolesterol lah. Jadi asa pere tintiang saja. Beko kue itu ibu abian sadonya. Karena ibu nak kembali. Ini. Jadi kebetulan beliau meniru Ibu Aisyah ini, maka sekarang beliau maju, ya kan? Memasuki partai umat. Yang partainya adalah partai Pak Amin Rais, yang kita tahu beliaulah dulu penggerak reformasi jatuhnya pemerintah Orde Baru. Nah, karena partai-partai yang lalu sudah kaum muslimin batuka sampai tagak, ya kan? Yang beliau dirikan pertama dulu PAN. Sudah tuh Partai Matahari Bangsa. Tapi orang yang beliau percaya ndak istiqamah. Tagalicik ke ulu, tagalampang ke dada. Kalau lah sampai di situ lihat sampai tagak. Ya kan? Lebih-lebih ketua Golkar, ketua PAN yang sekarang. Membaca tayatu 2 jari kecilnya. Ya kan? Coba bayangkan. Dia takut kepada manusia daripada Allah. Ya kan? Adalah dari kita ko. Macam tayatu nak Muhammad tuan jari lah. Itu saya. Ya kan? Yang akan dibela itu agama. Bukan orang-orang yang menghina agama. Ya kan? Jadi Pak Amin Rais dibikin partai lagi. Walaupun dia sudah tua, yang dipikirkannya sama dengan orang tua dulu menanam pohon kelapa. Atau berapa umur 90 ah. Bang kau tanam jo karambi lendak karape awak nanti buahnya dot. Apa kata beliau? Karambi nanam bo makan kini, turang gaik dulu menanam. Yang kita tanam sekarang untuk generasi ke depan. Untuk itu karena beliau maju dengan partai umat ini, ya kan? Ambo nak kampanye kau dah. De ibu-ibu bakawan jo beliau Ambo takana beberapa tahun, ya setahun yang lalu ya Bu. Di tempat pengajian dekat kita ada pula orang berbuat maksiat. Alah berhenti gini. Sejak ibu-ibu demo. Udah dihentikan. Alhamdulillah. Itu jihad. Membela agama. Kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi di hadapan kita ada orang berbuat maksiat. Ini harus diberantas. Ya kan? Yang berpikir ke depan seperti itu adalah partai yang berdasarkan Islam. Nah, ini kaum muslimin yang terhormat. Salah satu partai pendukung calon presiden nomor 1 partai umat, iya kan? Jadi partai mendukung ini, ya bagi kita, kalau ibu-ibu di sini kaum muslimin, ya pilih sajalah partai umat itu. Harus partai pendukung itu yang kita pilih. Kenapa begitu? Agar dia kuat pula di parlemen, ya kan? Memang partai umat ini baru tahun ini lulus ya Bu. Tahun dulu belum ya, 5 tahun yang lalu. Mudah-mudahan partai ini berkiprah kembali di bawah bimbingan Pak Amin. Salah satunya Ibu Dokter. Ya kan? Mencalonkan diri beliau jadi anggota legislatif. Ini dapat Ibu pentunnya. Dari Ampe Angke ke Kota Rampak. Berjalan-jalan ke Cubadak Lilin. Kok layado nan diawak, manga dipilih orang lain. Iya kan? Itunya. Mbok ndak kampanye gitu do Bu, cuma minta tolong. Nang kambo kampanye ndak do kaitannya jo mbok orang Padang ndak bisa mbok milih Kembaru kan. Ya kan? Anta kok ambo pindah, entah kok begini yang bosiko pindah lo kemari lo. Ini ibu dan bapak, ya kan? Ada nampak buyar. Ini ya begitulah, ya kan?
Kaum muslimin, ibu-ibu yang terhormat, namun demikian, kalau ada kita yang memilih yang lain, ya kan? Bagaimana caranya? Kita sama-sama maju berkompetisi, jangan ada hasud dan fitnah. Ada ayat yang saya bacakan ini, Bu. Hari-hari kepemilu ini dia muncul ini. Pertama apa? Buruk sangka. De angin kencang jo hujan ko kan ada gambar caleg ko narabah. Iya kan? Lebih-lebih kalau nambah foto ko Bu Deana, hanya gapu patah gambarnya tuh. Iya kan? Itulah tatungkui itu. Iya kan? Harus ditaga ameli. Ya. Jadi ada orang baliho ini dirobeknya. Ini permainan yang tidak fair. Tetaplah kita mengharumkan apa yang kita miliki, tapi jangan disakiti hati atau milik orang lain. Ada 2, 3 dari dosa yang besar. Jangan kita lakukan ini. Andaikan kita menang, tapi yang 3 ini kita lakukan, maka tidak akan membawa berkah. Dengan apa itu? Pertama, buruk sangka kepada calon lain. Apa itu banyak menyogok orang mah. Ada yang tahu bananya. Padahal kita tidak tahu. Hanya mereka reka dan meraba-raba. Itu namanya buruk sangka. Buruk sangka itu berapa dosanya? Sama dengan memakan daging orang mati. Ibu, ikan patin enak tak? Enak. Itu dia asam padeh. Di banyak asam kandinya. Dia ruku. Tapi paluha makan lalu mintuo di belakang tak nampak tak tu. Tu. Iya kan? Tapi kalau ikan itu sudah membusuk, iya kan? Maukah kita memakan? Kalau kita suka berburuk sangka, ibu-ibu yang terhormat, maka kita sama dengan memakan daging orang mati. Bukan ikan. Daging orang mati yang sudah jadi mayat, kita makan. Kalau kita berburuk sangka kepada orang lain, dosanya sama dengan makan mayat itu. Jadi kita jauhkanlah buruk-buruk sangka. Kita bela agama Allah, kita patuhi beliau. Iya kan? Tapi ada buruk sangka yang boleh. Apa itu? Buruk sangka kepada diri kita. Ini untuk kinerja kita masa datang agar lebih baik dari sekarang. Sebab kata Nabi, "Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari sekarangnya lebih baik dari hari yang lalu, itu orang menang. Jadi hari-hari kita ini harus semakin baik, terutama ibadah kita harus bertambah baik. Jangan bertambah turun. Ibu-ibu pergi ke sini tadi, berkaca enggak dulu di kaca melihat kerapian pakaian? Iya kan? Ada mungkin nan setengah jam ke sebab ada bulu mato nan dicabui, ada nan niko di beituan. Ya. Ini kan? Kenapa kita begitu berburuk sangka kepada diri kita? Apakah kita telah rapi? Kalau lahir rapi juga kamu apa ibu? Nak ada nak pitih nak. Iya kan? Ku pitih nak ada tu badan masih lemak saya. Ketiak bong kambing. Ini para jemaah. Iya kan? Nak terurus. Maka melihat badan di kaca itu buruk sangka kepada diri. Begitu juga ibu memasak. Orang tua saya yang perempuan, Bu, kalau saya pulang ngaji ke Bukit Tinggi ketika beliau hidup, ya kan? Naik saya ke rumah, itu ada pange bada bujai, kini nila namanya orang. Jolobak Singalang. Atau ada goreng jari yang masih Jobalui. Ya kan? Ketika beliau menghidangkan gulai tadi, sebelum saya coba, beliau ambil dengan sendok. Sedikit, beliau letakkan di tapak tangan. Kira-kira apa yang dicicipi itu? Tak lampau garamnya atau kurang?
Ya kan? Amba. Ya kan? Ambo tanya ke beliau lain, kami babiyai. Biai, saja umur bara biai pandai memasak. Cajak sekolah desa aja. Jadi zaman Belanda sekolah desa. Zaman saya SR. Sesudah itu kembali lagi sekolah dasar. Apa celananya? Merah. Bamang Koco itu anak SD celana merah. Nyopa jasirah baru. Anak kecil. Ibu-ibu yang saya muliakan, ya kan? Jadi buruk sangka kepada diri kita itu untuk memperbaiki pekerjaan kita. Buruk sangka ke orang dosa. Nah, Bu, saya pernah melihat dulu seseorang memboncengkan anak gadis, ya kan? Kemudian anak gadis itu herat pegang pinggang orang yang boncengkan ini. Datanglah seseorang ke istrinya. Bu, mesra na suami ibu ya anak gadis tadi. Nyopagui arek-arek di belakang tu punggungnya malakok ke mukanya ke punggung suami ibu. Iya kan? Ibu ini langsung naik darah. Tiba suami ke rumah nyolado kutu. Barandamnya ke dalam bak mandi diangui-angui badannya tu. Iya kan? Ternyata yang diboncengkan itu kemenakannya yang dapat kecelakaan ambulan tidak ada. Hanya lari ke rumah sakit. Suami lah telado dah. Ya kan? Jadi ibu-ibu diusut dulu. Jangan cepat terkontaminasi, terpengaruh dengan orang lain. Itu kan buruk sangka namanya. Menyebabkan keluarga kita pecah. Nah, jadi hasut, fitnah, buruk sangka akan banyak terjadi menjelang pemilu ini. Sudah berapa kasus yang ditangani perkara ini? Sudah banyak, Bu. Apalagi praktek uang sogok menyo. Ada kampanye rami kecil orang bukan baru. Kopi bagi-bagi pitih lo. Nasi bungkus dan segala macam. Tu diarahan orang datang dijapui. Dan pandai lo kok itu tu mah. Iya kan? Ndak kemauan orang untuk datang. Tapi baudang di balik batu. Jangan melakukan praktek yang seperti ini. Kenapa? Karena itu praktek tidak sehat. Iya kan? Kalau seseorang memberikan uangnya untuk dipilih, kalau dia dipilih, bukan kita yang dipikirkan dulu, nyoitong piti habis hari. Nyo carian itu dulu, lihat dengar deh Bu tu. Itu. Lagi-lagi, iya kan? Pasti kalau nyo duduk jadi anggota DPR, pitih nyo pengganti na nabi ko nyo carian balik. Atau mengkocok nyo korupsi. Orang korupsi li tahu Ibu. Maliang siang hari, ya kan? Duduk di atas kursi, bajunya pakai dasi. Itu orang korupsi kan. Tapi kalau maling yang biasa-biasa, nyo pakai baju hitam serupa ibu ko, nyo pakai sebo atau nyo pakai cadar. Ya kan? Nyo maling sawit, maka dinamakanlah orang itu ninja. Nah. Jadi kalau kita meniru bahasa Malaysia, tajuk kita sore ini itu menjauhkan diri dari buruk sangka. Yang seperti ini akan marak terjadi kalau orang akan pemilu. Jadi yang baru saya uraikan buruk sangka ini. Yang kedua, memecah bangsa dan negara ini, jangan mencari kesalahan orang lain. Wala tajassasu, yang akan dicari kesalahan kita. Kalau kita sibuk mencari kesalahan orang, kita lupa kesalahan kita. Ya kan? Makanya agama menyuruh kita carilah kesalahan kita. Tidak ada gunanya kesalahan orang dicari-cari. Kalau berdosa dia yang akan menanggung sendiri. Kalau masuk neraka dia akan masuk neraka. Kita tidak akan ikut. Nah, jadi sukalah dalam hidup ini mencari kesalahan diri, jangan kesalahan orang. Contohnya siapa? Nabi Adam.
ketika beliau terusir dari surga, itu kan makan buah khuldi. Yang pertama terusir itu siapa? Siti Hawa, Bu. Karena dia yang makan dulu. Kenapa? Tergoda oleh setan bahwa memakan buah ini kita akan awet muda. Nah, jadi sampai sekarang anak cucu Siti Hawa ini ingin awet muda semua. Kan banyak orang kaya-kaya pergi memperbaiki wajah ini ke luar negeri. Pulang dari sana walaupun usianya sudah 70, tapi kembali seperti 40. Usianya sudah 70. Karena dipermak wajahnya kayak perempuan umur 40. Tapi pembantunya pada pulang kampung semua. Maka terpaksa dia membakar sampah. Angin dek sampah tu layu muka tu balik. Ya kan? Lebih buruk dari dulu lagi. Ini dia. Jadi kaum muslimin yang terhormat, akhirnya apa yang terjadi? Menangis Siti Hawa ini. Kalau abang tinggal di sini sendiri, saya turun ke dunia, bagaimana abang di sini sendiri? Nabi Adam itu sangat cinta kepada istrinya. Maka dimakan pula lah buah kuldi itu. Tapi baru sakare masuk muncuang, sabateh kunyah jokenyo, sakadar gumam kagumam, takana larangan Allah. Kadilulu paruik manula, dimutahkan raso tak mungkin, tasandek sajo dirakuangan, jadilah jakun sampai gini. Peresolah suami ibu di rumah kau pakai, itu buah kuldi nanti sangkui. Kalau lulu lo ke bawah, amin lo laki-laki kau. Iya kan? Ini. Jadi, tapi itu ibu harus hati-hati. Kami laki-laki kok pakai jakun sadonya. Kalau ibu tidak hati-hati merawat suami, bisa pindah sayangnya ke yang lain. Sebabnya pakai jakun, turun naik jakunnya tu mencari yang lain. Nah, itu dia. Akan Siti Hawa dan Nabi Adam tadi digoda oleh setan. Tapi ketika dia minta ampun, dia tidak menyalahkan setan. Ini yang akan kita tiru. Yang disalahkan siapa? Dirinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pindahkanlah ayat itu ke bahasa kita. Tidak ada dia menyalahkan setan. Yang disalahkan dirinya. Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampunkan kami berdua, jadilah kami orang yang zalim ya Allah. Orang yang rugi ya Allah. Jadi dalam hidup tirulah Nabi Adam. Jangan menyalahkan orang, carilah kesalahan diri. Nah, sudah berapa? 2 baru. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan engkau memperbincangkan aib saudaramu. Ibu tahu teman kita punya aib, tapi tutup aja. Jangan diceritakan ke yang lain. Sebab kalau diceritakan yang lain, bumbunya akan ditambah. Maka kesalahan orang segini, akhirnya jadi segini. Kece orang awak, nan saya to jadi 3 meter. Maka kalau ada aib serab teman kita, benar dia punya aib, ditutup saja. Kita harus sibuk berjihad pada jalan Allah. Jangan sibuk buruk sangka, jangan sibuk mencari kesalahan orang, jangan sibuk membuka aib orang. Ya kan? Sibuklah kita berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, kami orang Indonesia akan memilih pemimpin ya Allah. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah yang Maha Agung, sore sesudah salat asar tadi ya Allah, kami berkumpul mengikat silaturahmi, membangun ukhuwah Islamiyah di antara kami bersaudara ya Allah. Mungkin saja kampung asal kami berlainan, tapi di bawah negara Pancasila, di bawah panji-panji Tauhid dan Islam, kami semuanya adalah saudara ya Allah. Kuatkanlah silaturahmi kami dengan bertemu seperti ini. Jadikanlah kami semua hamba-hamba yang Engkau ampunkan ya Allah, karena kami tidak luput dari kesalahan. Ya Allah, tidak beberapa hari lagi di negeri kami akan ada pesta demokrasi. Kami mohon ya Allah, jadikanlah terpilih pemimpin yang Engkau kehendaki, yang bisa membantu rakyatnya sebaik-baiknya. Pemimpin yang terhindar dari korupsi ya Allah. Pemimpin yang sehat lahir batin, sehat mental dan sehat jasmani. Ya Allah, begitu juga saudari-saudara kami yang mempunyai ilmu dan pengetahuan, yang mempunyai kompetensi. Beliau-beliau itu maju untuk menjadi anggota legislatif. Kalau Engkau berkehendak ya Allah, jadilah beliau sebagai calon tetap. Karena Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau segala kebaikan ya Allah. Engkaulah yang maha kuasa dan maha perkasa. Engkau sudah tahu ya Allah mana pemimpin yang akan terpilih, karena sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kami sebagai rakyat Indonesia mohon ya Allah, jangan Engkau berikan kami pemimpin yang zalim, yang menyakiti hati rakyatnya. Berilah kami pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang fatanah, pemimpin yang memihak kepada kebenaran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Kasihi beliau ya Allah, sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Bagi orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, bangunkanlah di kubur beliau raudatan min riyadil jannah. Pertemukan kami dengan beliau nanti di dalam surgamu ya Allah, beserta nabi-nabi dan rasul-rasul. Ya Allah, tuan rumah yang kami kunjungi ini, sehatkanlah beliau lahir batin. Selalu seia sekata beliau suami istri dan sekeluarga. Jadikanlah putra-putri beliau putra yang saleh dan salehah. Hindarkanlah generasi kami dari narkoba ya Allah. Hindarkan anak-anak kami dari perzinaan. Jauhkan anak-anak kami dari LGBT. Dan jauhkan anak-anak kami dari sodomi. Segala perbuatan maksiat yang akan menghancurkan masa depannya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.